kita dari mitigasi.id. Di sini ada aku Cila, Aji, Rama. jadi di sini kita mau ngapain sih? Kita mau ngobrol-ngobrol ya. Oke, apa Ngobrol-ngobrol nih? yang Apa nih? bergizi kali ya. asik. Oke. Bergizi itu apaan tuh, Ram? Ya ngasih insight lah buat kita juga sih, sama buat mungkin buat yang nonton lah ya. Oke. Ya buat nextnya kalau misalnya ada mungkin ngambil suatu keputusan ya. Contoh misalnya investasi, Oke. ya, kita jadi kan di situ bisa ngambil mitigasinya biar kita tuh nggak rugi atau kita bisa meminimalisir ruginya kita misalnya Safe rugi lah. lah ya. Itu contohnya. Intinya, kita mau ngomongin mitigasi dari hal-hal yang ada di luar ya. Yes. Setiap hal yang mau kita ambil pasti kan ada resikonya tuh. Ya kita mau ngambil, ya kita coba belajar lah biar nggak terkena resikonya. Maka namanya kita mitigasi.id. Kontennya apa aja, mungkin bisa kita ngomongin sport, bisa Ya. ngomongin art, ngomongin bisnis, ngomongin Apapun relationship. Apapun itu. Yang kita mau dan yang kita lagi tren juga ya. Lagi ngetren. Tips lah Mau ya. kita ngomongin keluarga bisa. Iya. Rama ini pengalaman dengan keluarga Anda ya. Si paham ya Ram ya? Paham banget. Kita tuh pertama kali ketemu gimana sih? Kantor lah ya. Kantor. Oh di Kantor. Waktu itu sih kalau gue ya sama ini nih Pak Aji ini itu pertama kali tuh 2000 Kesannya gue tua ya? 2018 kalau nggak 18, 19, 18 akhir atau 19 awal lah ya pokoknya waktu awal-awal masuk kantor ketemu orang ini banyak lah diajarin sama dia, banyak hal lah yang diajarin. Terus baru pertengahan 2019 lah ya. 19. Aku masuk nih, terus gabung sama mereka berdua. Dia dari daerah mana nih ya waktu itu ya? Dari Jawa Timur. Jawa Timur. Langsung Pendatang dia dulu ya? datang. Udah utusan daerah. Iya. Intinya ketemu lah di Jakarta bareng bertiga satu daerah. Ya kita ya mungkin bisa dibilang cocok lah ya. Iya. Jadi ngobrolnya Ngobrol, nyambung. Apa aja bisa diobrolin maksudnya. Dari hal penting sampai nggak Nggak penting. penting. Seringan sih nggak penting ya, makanya kita bikin begini ya nggak terlalu penting lah. Betul-betul kita refresh kerjaan. Invest kerjaan sih lebih tepatnya. Bisa nggak Ram ceritain background kerjaan lo apa sih sekarang Ram? Kalau gue sebenarnya sekarang itu lagi sibuk di keuangan lah ya. Keuangan. Banyak banget soal keuangan lah. Kontennya sebenarnya keuangan kalau kerjaan gue. Tapi banyak juga hal yang bisa dikerjain sih di situ. Ya ngeliatin bisnis orang, perhatiin, monitor, banyak lah. Ya salah satunya ini yang ngajarin gue itu ini. Orang ini yang ngajarin gue. Kalau Mas Aji ini dari risiko ya. Intinya gue sama Rama sama-sama di industri keuangan, di lembaga keuangan, tapi kita nggak ngomongin rencana keuangan aja sih. Justru kalau orang ingat, oh kalau gue mau investasi gue kemana? Enggak, lo mau investasi apa? Coba kita ngomong bareng. Asik. Ada bisa kita chipin atau enggak? Intinya kayak gitu. Tapi ya kita gue nggak bisa sebut merek lah. Intinya gue mungkin udah 8 tahun ya, sekitar 8 tahun di industri keuangan. Makanya dipanggil Pak, nggak apa-apa lah ya. Karena memang lebih senior dari Umur kita. gue nggak lebih banyak, nggak lebih jauh dari mereka ya, cuma selisih 2-3 tahun aja. Waduh, berat. 2-3 tahun ya. Kayaknya sih, si muda kan. Si muda. Si muda. Lu sibuk apa lu sih sekarang sih? Nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Ya agak beda ya dibanding Rama sama Mas Aji nih. Kalau aku lebih ngurusin produk lah ya. Apa sih itu produknya? Produk apa aja yang ada di institusi keuangan kita kerja. Oh, Gitu. Tapi masih nyambung lah ya, relate sama Masih ada ininya ya. masih. Mungkin kalau Cynthia ini, kalau gue nilai lebih all rounder daripada kita ya. Bisa jadi. Dua sisi Dua mereka sisi dia bisa lah. Kalau kita kan cuma satu Satu sisi Satu aja. sisi. Iya. Jadi kenapa kita berburu, kita butuh view-nya dari Cynthia Cila ya. Cynthia. Alias Namanya ya. ganti-ganti ya. Oke, kembali lagi teman-teman. Balik lagi di mitigasi.id. Kita ngomongin apa Ram sekarang? Gue kasih pertanyaan deh. Kan sekarang itu Indonesia khususnya digital itu didominasi sama teman-teman dari yang dibilang generasi millennials. Oke. Fokusnya generasi millennials apa sih? Ram, Sin? Kalau aku sih traveling, jalan-jalan, kulineran, Senengnya yang seneng-seneng aja lah ya. shopping. Oh, waduh, cost Itu banyak banget itu cost banget. Tapi itu di situ poinnya tuh menurut Iya. gue ya. Itu orang lupa sama invest sih. Oke, investasi. Tapi emang kadang-kadang orang kayak teman-teman tuh selain banyak costnya,
mati, lupa dia. Savingnya cuma buat, gue punya target, gue mau jalan-jalan sini, gue sisihin 20 Iya. juta, habis 20 juta gue cukup, gue pakai 20 juta. Iya. Besoknya mau makan apa mereka lupa gitu. Lupa. Jadi emang penting investasi. Kalau mau Investasi. investasi gimana sekarang? Sebenarnya banyak sih. Kalau kita dulu mungkin diajarin beli aset ya, beli properti, beli ya contoh lah ya tanah, terus beli atau beli unit apartemen, ntar Kalau orang sewain tua bla bla biasanya bla cuma bla bla. nabung deposito gitu. Atau mungkin seharusnya deposito atau beli falas Iya. atau Wah, itu cocok tuh. emas lah segala macam ya. Tapi kayaknya kalau gue lihat sih sekarang nggak cuman itu sih. Pasti banyak orang juga yang udah mulai sih kayaknya ya. Kalau gue lihat ya. Kemarin sih ya lihat-lihat berita lah ya, lihat berita Berita apaan sih? Ada case nggak sih investasi itu? ada lah. Kemarin tuh gue sempat baca-baca berita Oke. ada case unik sih menurut gue. Oke. Oke. Kita stop dulu aja gimana? Kita ngomongin di segmen kita nih di Financial 15. Oke. Financial 15 mitigasi.id. Oke Ram, case-nya gimana yang lu dapat kemarin ceritanya? Gue baca berita kemarin ada orang pakai jasa financial planner, cuman rugi. Oh, berita yang ini nggak sih? Ya bener nih, ada orang pakai, sebutlah namanya X ya, dia pakai jasa financial planner, terus dia rugi karena katanya financial plannernya ini yang pertama nih bisa ngakses akunnya dia tanpa persetujuannya dia. Yang kedua, katanya si financial planner ini beli saham PT Untung tanpa persetujuan dari dia. Bener nggak? Iya, gue baca kayak gitu. Iya. Lu sempat baca gak sih? Gue sempat baca. Itu gini, kan tujuannya pakai financial planner kan pasti untung. Nah ini Yes. kenapa case ruginya kenapa bisa ceritain detail nggak sih? Jadi sebutkan namanya X ya. Dia ini pakai financial planner, namanya Suka-Suka. Nah, si financial planner Suka-Suka ini beli saham PT Untung. Tapi katanya tanpa persetujuan dari si X itu tadi. Nah, waktu itu sahamnya masih oke nih. Tapi lama-kelamaan jadi turun harganya. Oh iya, gue tahu. Itu kalau nggak salah untungnya si PT Untung ini sahamnya naiknya cuma beberapa saat lah. Kalau nggak salah sekitar bulan Juli 2019 sampai dengan Agustus. Momentum banget. Tapi memang kalau kita ngeliat pergerakannya, wah menggiurkan, dan orang-orang yang baru pertama kali investasi di saham nih akan kegiur. Oh kalau gue masukin taruhlah 1 juta aja, dengan kalau nggak salah di growth-nya dari ya berapa ratus rupiah bisa sampai 1.500 lah. Ya. Kan istilahnya gue jual nanam 1 miliar nih ya, gue bisa untung 15 miliar ya. Tapi apa iya sih saham-saham yang kayak gitu harus kita perhatiin sih. Contohnya adalah kita bilang, tapi balik lagi dulu, kita itu kan case-nya orang ikut financial planner. Buat gue harusnya mitigasi juga sih, kalau itu jadi mitigasi satu buat gue. Kenapa? Kita pilih financial planner yang sebenarnya namanya sudah well known. Oke, yang well known ya. Well known, ya. Oke. well known. Tapi menurut gue well known-nya juga bukan sekedar, kan soalnya gini, seringkali era sekarang yang namanya gimmick dan marketing itu jadi nomor satu. Ketika kita ngeliat brandingnya bagus, tapi kita kan lupa nih historical di financial planner ini kapan sih? Iya. Baguskah dari lama atau memang baru dan booming? Nah balik lagi, itu menurut gue sama-sama kayak saham yang dia masukin baru IPO langsung naik, baru IPO nggak banyak, nggak lama, habis itu naik. Sama mungkin di financial planner ini nggak terlalu lama, historicalnya juga kurang kuat lah. Kita kalau ngomongin saham, kurang fundamentalnya kurang kuat. Jadi harus mitigasi pertamanya adalah lo balik lagi, lo lihat dulu financial planner ini udah berapa lama sih, namanya bagus atau enggak cuma ih keren, orangnya anak muda, nggak juga gitu. Instagramnya bagus. Bagus. Nggak ngejamin juga Nggak sih. ngejamin. Kliennya kita nggak ngejamin sih. Terus ada lagi nggak menurut lo sih, kalau kita mau investasi kayak gitu buat ngindarin yang kayaknya itu saham gorengan ya? Saham gorengan sih. Nah kalau saham gorengan itu kan biasanya udah ada main lah ya, biar lebih menarik. Nah, deteksinya itu gimana sih emang? Kalau gue ngeliatnya ketika ini namanya gorengan itu biasanya naiknya adalah momentum aja, cuma ya paling sebulan atau 2 bulan dapat lagi. Tapi kita lihat lagi, ngeliatnya dari belakang
dia historically sering transaksi nggak sih? Saham itu sering bertransaksi nggak sih? Ada yang jual, ada yang beli. Kalau mungkin kita ada yang baru paham, ada yang mungkin belum bisa kenal, salah satu saham yang liquid kita ngomongin dulu di bursa itu ada namanya Alkitab 5. Jadi kita ngeliat emiten-emiten yang liquid, yang sering bertransaksi, orang gampang jual ya orang gampang beli, dan itu kenaikannya biasanya nggak cuma momentum. Balik lagi, jadi kalau gue bilang ketika kita melihat saham, kita beli saham nih, kok lagi naik, kita lihat dulu nih naiknya cuma istilahnya transaksional doang atau enggak gitu kan, cuma sebentar atau enggak. Jadi kalau ketika itu naik tinggi banget, jangan sampai, sebenarnya kita masuk di saham gorengan nggak apa-apa kalau kita tahu resikonya. Lo bisa untung banyak banget sebenarnya, untungnya lo bisa sampai 500%, tapi di situ ada resikonya gede banget. Ketika lo baru mau naik, lo beli dan lo jual sebelum dia turun, lo akan sangat untung. Tapi ketika kita telat beli, wah itu bahaya banget. Bisa jadi di kasusnya di saham apa namanya tadi PT Untung ya, PT Untung itu ketika orang mau beli pas 1.500 ternyata udah turun, akhirnya mau cut lossnya segitu banyak. Intinya mau kita cut loss atau nggak cut loss sama ruginya lah, tapi sebenarnya ada opsi untuk ya udahlah kita cut loss dulu aja. Ada lagi nggak? Mungkin ya kalau dari aku lebih baik pilih saham yang emang bisa dianalisis nih ke belakangnya gimana. Jangan sampai nih baru IPO terus tiba-tiba udah naik banget, padahal nggak ada berita apa-apa, nggak ada cerita apa-apa, tiba-tiba naiknya nggak masuk akal. Nah ini kan harus dipertanyakan, jangan-jangan ada main nih antar ya trader MI apalah itu. Gitu sih. Nah itu makanya yang gue baca, kok dia ngasih memperbolehkan ya jual beli langsung aja, nggak pakai izin dulu sama si orangnya. Menurut itu gue sih jadi tips kedua ketika kita mau investasi menggunakan financial planner, jangan sampai ada financial planner yang punya akses ke account kita. Kenapa? Ya sebenarnya nggak masalah sih itu, selama kita tahu resikonya, selama kita tahu ya dengan sadar lah kita tahu. Tapi kan gitu, ketika kita untung dan kita rugi atas apa yang kita ambil kan, jadi kita tidak bisa menyalahkan orang lain ya. Memang ada orang yang financial planner kan sebenarnya sifatnya advisory gitu, lokasi saran. Tapi ketika gue mau ngambil saran itu dan ternyata gue nggak dapet untung, ya resikonya di kita gitu kan. Tapi ketika kita nggak pakai apa-apa tiba-tiba rugi, aduh, menurut gue sih jadi nggak istilahnya part of kita hasilnya sebagai naluri alamiahnya manusia cuma bisa nyalain kan. Itu jangan pernah kasih, ya mungkin nggak apa-apa sih ngasih, tapi menurut gue balik lagi seperti kita sadar nggak sih hal itu. Tapi kalau dari gue pribadi jangan pernah kasih deh akses kita, mau kita masuk ke saham aja. Soalnya di case yang di kliennya suka-suka itu, dia bilang saya tuh nggak mau masuk di saham-saham non syariah gitu. Kayak dia bilang titik-titik perbankan syariah gitu. Tapi ternyata masuknya di lain lagi ya. Ya, soalnya emitennya syariah tuh ada lagi, kita nggak masuk gitu. Jadi pas udah kayak gitu dia masuk lumayan banyak dan ternyata rugi. Semakin kita punya dasar untuk menyalahkan orang lain kan. Menurut gue sih itu. Ada lagi nggak? Pokoknya bedain antara financial planner dan manajemen investasi lah ya. Kalau financial planner itu dia cuma kasih advice, dia nggak bisa bertransaksi. Beda sama si manajer investasi. Kalau manajer investasi dia punya akses ke account si nasabahnya lah ya. Itu bedanya. Jadi ya hati-hati aja kalau pilih. Waduh, tapi gini juga sih ya, repotnya dari sekarang emang era sekarang orang pingin istilahnya untung, kita ngomongin profit gede, cepet, tapi nggak sadar dengan dunia yang dia masukin. Menurut gue jadi tips ketiga nih. Tips ketiga kenapa? Orang-orang harus paham dengan literasi keuangan. Itu memang udah jadi programnya otoritas keuangan kita lah ya, otoritas keuangan kita lah ya. Pahami literasi keuangan. Pahami literasi keuangan. Jadi sebenarnya ya mungkin kita bisa nyaranin juga buat teman-teman yang dengerin ini, pahamin apa sih literasi keuangan. Literasi keuangan itu bukan cuma perkara yang nyimpen sama pinjam kredit di bank gitu. Jadi ya masih banyak kita pahami, ada alat investasi, banyak instrumen keuangannya ya, banyak banget. Terus saya juga kita ini setiap warga penduduk warganya Indonesia menurut gue itu punya data juga kalau ketika dia pernah meminjam atau dia pernah meminjam itu ada informasi dari OJK namanya SLIK.
Nah itu yang semua orang mungkin tidak terlalu mengerti ya, tidak terlalu paham, jadi dia bisa akses itu. Sedangkan ketika kita mau masuk ke emiten, kita ngeliat dulu, oh ini sebelumnya dia masuk IPO-nya, dia mau masuk bursa, tujuannya apa sih? Buat melunasin hutang kreditnya kah? Emang jadi lebih efisien secara dia nggak perlu ada beban bunga dan sebagainya. Tapi kalau ternyata di perbankannya udah collectability-nya udah 3, 4, 5 bahkan ya gitu lah, kita udah jelek lah. Jadi itu aja sama aja istilahnya kita beli kucing dalam karung lah kalau kita nggak paham itu. Harus apa lagi? Tunggu, ngomong-ngomong Slick nih ya, bisa nggak sih orang biasa ngakses Slick gitu? Sebenarnya bisa. Tapi memang itu yang nggak tidak tersosialisasi dengan baik. Jadi kalau yang gue mendengar adalah orang bisa datang ke OJK-nya, bisa minta tunjukin KTP waktu itu untuk mengecek Slick kita pribadi gitu. Mungkin ya jadi masukan juga buat otoritas kita, buat kita lebih paham, buat Slick itu dipermudah lah untuk mengakses. Setuju sih gue kalau itu. Akses emiten, istilahnya gitu. Ketika itu udah masuk bursa, laporan keuangan aja udah terpublish gitu kan, udah jadi itu. Masa informasi utangnya tidak terinformasi. Iya, track recordnya dia loh. Track recordnya itu soalnya di Slick itu sampai 2 tahun. Memang tadinya 1 tahun jadi 2 tahun. Kita juga bisa tahu dia lagi status restruk, dia lagi bunga. Jadi gitu, kita juga ngeliat dia punya utang 1 triliun nih, cuma 1 triliun. Wah kayaknya bagus nih, dipercaya sama perbankan. Kita ngeliat Slick-nya juga, kayaknya masih call 1, tapi kita lihat lagi dia dalam status restrukturisasi nggak. Restruknya kita bisa cari tahu kan beritanya kenapa sih dia restruk, suku bunganya walaupun ya gitu-gitu lah. Jadi banyak hal yang bisa kita gali sebelum kita masuk untuk investasi di saham tersebut. Kita kalau ngomongin investasi saham ya. Memang balik lagi sih sebenarnya cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah dari Slick itu kalau menurut gue kita dari general, dari banyak kita merucut ke laporan keuangan. Kita bisa analisis terus. Dari laporan keuangannya itu. Makanya banyak informasi. Balik lagi yang ketiga, literasi keuangan. Lu juga bisa, kalau bisa sih paham ya. Jadi nggak langsung terima aja apa betul. nih advice-nya dari financial planner ini. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu apa-apa nih. Iya. Tiba-tiba kucingnya jelek. Tadinya mau beli Anggora, taunya kucing kampungnya nggak dibedakin. Belum divaksin. Vaksin sakit nih. Sakit, kita ketularan sakit, kita nyalain. Oh ini yang jual jelek gini. Sesimpel itu ya. Padahal iya. Aduh, gitulah. Kayaknya itu ya menurut gue untuk mitigasi kalau kita memang mau menggunakan financial planner atau kita mau investasi gitu. Ada lagi nggak? Gue rasa sih cukup sih. Dari 3 poin itu tadi ya. Yang Oke. pertama brandnya nih ya, paham brandnya. Yang kedua akses. ya. Dan yang ketiga Knowledge. Balik lagi. Balik lagi knowledge. Tiga itu. Oke, kayaknya gue rasa sekian kita dari mitigasi.id. Kalau suka video ini dan bermanfaat, jangan lupa subscribe, klik like. Kalau emang buat bisa di-approve, komen aja di kolom komentar di bawah. Sekian dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya.